Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah hada man sa'a ila dinis samad wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khairu da'i li masalihil ibad wa salawatullahi wa salamuhu ala nabiyil karim Sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad faza muttaqun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim a'udzu billahi minas syaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang berkat qadrah, iradah, inayahnya, alhamdulillah kita
masih diberikan beribu-ribu nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang paling besar adalah nikmat Islam, iman wal Islam. Dan yang terpenting, kita masih dalam kondisi sehat afiat. Salawat dan salam kita haturkan kehadirat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para istri, anak, cucu beliau, tabi'in, tabi'in yang telah berjuang untuk menegakkan kalimat Allah. Mudah-mudahan salawat dan salam kepada beliau sampai juga kepada anak cucu kita yang menjadikan syafaat di yaumil qiyamah. Hadirin, sebagai khotib, saya berwasiat, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan berusaha sekuat tenaga dengan effort yang sangat tinggi untuk selalu dapat melaksanakan perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha sekuat tenaga untuk dapat selalu menghindarkan larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, era sekarang ini nampaknya semakin penuh tantangan bagi kita semua, khususnya bagi umat Islam, karena kita mengetahui arus derasnya media informasi yang dikendalikan oleh teknologi informasi yang dikembangkan, baik itu untuk hal-hal yang positif maupun hal-hal yang negatif, dikembangkan di seluruh dunia. Sekarang kalau kita mengutip saja laporan dari LSM LSM dunia, We Are Social, itu pengguna internet yang ada di Indonesia itu di tahun 2025 itu mencapai 79,5%, atau kalau dihitung dengan jiwa itu mencapai 221,5 ribu jiwa. Nah, ini bukan ribu, juta jiwa. Jadi hampir dirasakan setiap insan atau orang atau setiap penduduk yang ada di Indonesia itu hampir rata-rata menggunakan internet. Sehingga media komunikasi ini menjadi pasar yang
paling berharga. Dan tentu yang paling mencengangkan dari laporan tersebut, penggunanya justru lebih banyak umur 6 tahun ke bawah. Balita. Dan yang paling mencengangkan lagi, umur 12 sampai 14 tahun atau ukuran remaja itu yang terbanyak kedua. Bahkan sampai 40%. Nah, ini mengerikan. Ketika kita tidak kontrol itu semua, dikhawatirkan mereka banyak yang terjebak pada konten-konten yang negatif. Seperti konten-konten pornografi, game, kerusuhan, pembunuhan, hal-hal yang keras. Dan yang mengkhawatirkan lagi dan kita ngeri dan sangat menakutkan, masuk pada konten-konten narkoba dan juga judi online. Sekarang marak itu semua. Nah, ini akan secara tidak langsung, kalau kita tidak mengkontrol itu semua, maka akan menggerus akhlak dan moral bangsa kita. Terutama kita, anak-anak kita, anak cucu kita pada akhirnya. Kalau kita tidak bisa atau kita tidak mau atau sifatnya cuek terhadap ini, akan sangat mengerikan pada akhirnya. Karena konten-konten itu dibuat bagi yang negatif saja. Allah sebetulnya sudah mengisyaratkan, bahkan sudah mengancam. Di mana Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 19, Innal ladzina yuhibbu an tasi'u fahisah fil ladzina amanu lahum adzabun azim. Jadi mereka memang sudah berusaha untuk bagaimana mau membuat konten-konten yang keji itu diberitakan kepada kaum muslim. Ini sudah ada di dalam Al-Quran. Walaupun ancamannya sudah sangat luar biasa. Azab yang sangat pedih. Dan dalam satu riwayat, dalam satu kajian, azabnya itu bukan saja di ukhrawiyah, tetapi di duniawiyah. Azabnya itu langsung diterapkan oleh Allah itu di dunia dan di akhirat. Coba bayangkan ketika kita masuk ke jalur itu. Bahkan kita dengan tidak sengaja barangkali membuat konten-konten negatif yang pada akhirnya berpengaruh kepada masyarakat muslim dan ditiru oleh masyarakat muslim, nah sehingga itu azabnya sangat luar biasa. Jadi ini memang butuh perhatian kita semua. Kita tidak bisa cuek dalam istilah yang terbaru atau biasa-biasa saja menanggapi hal itu. Tentu harus ada langkah-langkah bagaimana kita bisa mampu mengerem, paling tidak memitigasi, ya, atau memperlemah lajunya arus tersebut dengan kajian-kajian agama. Tentu sudah saatnya
kita berintrospeksi diri. Karena kita tidak bisa menyalahkan pemerintah misalkan. Kita tidak bisa menyalahkan orang di sekitar kita misalkan. Tapi kitanya sendiri tidak mau berkontribusi untuk bagaimana pemahaman agama itu masuk ke dalam diri kita dan keluarga kita. Kita boleh-boleh saja menyalahkan misalkan pemerintah yang saat ini tidak bisa mengerem judi online misalkan. Kita tidak bisa mengerem adanya pornografi. Kita tidak bisa mengerem hal-hal kekerasan dan lain-lain. Boleh saja kita disclaimer ke pemerintah. Tetapi yang paling penting adalah kita harus sadari bahwa kita sebetulnya berkontribusi positif terhadap itu. Kalau saja kita tidak mau mendekatkan diri kita terhadap agama Islam itu, maka kita pasti juga akan sedikit demi sedikit akan terjebak ke arah sana. Nah, oleh karena itu kewajiban kita untuk memagari diri kita, keluarga kita, anak cucu kita. Baru nanti kita masuk bagaimana kita bisa memagari lingkungan kita. Dan ketika kita sudah baik dalam lingkungan kita, kita boleh klaim ke pemerintah. Atau kita boleh menyalahkan misalkan pemerintah, menyalahkan lingkungan kita, atau menyalahkan yang lain-lain. Ketika kitanya sudah baik, kita boleh menyalahkan. Tapi kalau kitanya sendiri belum mau ke arah sana, ya sebaiknya yang disalahkan kita sendiri dulu gitu. Jadi jangan jauh-jauh dulu kita menyalahkan. Nah, ini bisa langkah-langkahnya itu, langkah-langkah yang banyak dianjurkan ya, terutama dari Imam Al-Ghazali misalkan. Langkah awal untuk mengatasi perkembangan dunia yang fana ini adalah bagaimana kita bisa menguatkan akidah Islamnya. Sisi akidah kita harus betul-betul kita kuatkan. Dan lalu kita akan secara tidak langsung menguatkan syariahnya. Artinya kita laksanakan syariahnya itu dengan baik. Dan pada akhirnya akan muncul akhlak-akhlak yang karimah dengan sendirinya. Nah, ketika akhlak karimahnya ini sudah muncul di dalam diri kita, di dalam istri kita, di dalam anak-anak kita, maka karimahnya ini terpancar pada lingkungan kita. Ketika masing-masing keluarga di dalam masyarakat itu sudah memancarkan akhlak yang karimah, insya Allah lingkungan itu akan menjadi baik dengan sendirinya. Karena Allah akan menurunkan rahmah pada kita semua. Ketika lingkungannya itu baik, pasti Allah akan turunkan rahmah. Nah, oleh karena itu, marilah kita coba mulai sekarang itu arahkan diri kita itu dengan, ya kalau yang ditawarkan adalah langkah-langkah yang positif ya. Kita harus banyak melaksanakan sholat dengan tepat waktu. Ya tentu kita berusaha untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Apapun resikonya, kita coba untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Karena di situ banyak sekali fungsi dari berjamaah di masjid. Lalu kita sudah mulai ya konten-konten yang masuk di dalam internet, dalam media gadget kita itu, kita coba arahkan pada
hal-hal yang ada dalam kajian-kajian Islamiyah. Paling tidak kita mengetahui tentang keislaman kita. Lalu selanjutnya adalah kita coba mengerem laju perkembangan gadget yang negatif kepada anak-anak kita. Memang ini kalau tidak dilaksanakan terasa berat. Tapi kalau sudah dilaksanakan, sholat berjamaah saja, kalau sudah dilaksanakan rutin selama 40 hari berturut-turut, rasanya ketika Anda tidak berjamaah, ada yang kurang. Seperti misalkan sholat subuh dan isya. Sholat subuh dan isya itu yang paling berat ya. Karena ukuran sholat berjamaah subuh dan isya itu yang membedakan antara orang Islam dan orang yang munafik, gitu ya. Jadi bisa dilihat ya, kalau kita masuk jalur munafikun, maka lihatlah salah satunya orang yang tidak melaksanakan sholat isya dan subuh berjamaah. Saya kira itu saja. Kita berdoa, mudah-mudahan Allah selalu mengumpulkan kita pada orang-orang yang benar dan menggiring pemikiran-pemikiran kita pada pemikiran-pemikiran yang positif, sehingga akan paling tidak ada dakwah Islamiyah yang kita bisa kembangkan di dalam diri kita dan lingkungan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin fi Palestin wa fi kulli makan. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum wa la ni'amihi yazidkum wa la zikrullahi akbar. Allahu akbar.